Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak usia seseorang, semakin banyak pula pengalaman hidupnya. Orang dewasa pernah menjadi anak-anak dan remaja, sedangkan anak-anak dan remaja belum pernah menjadi orang dewasa. Namun, apakah banyaknya pengalaman dapat menjamin bahwa seseorang memiliki banyak pengalaman hidup bersama Tuhan? Belum tentu. Banyak pengalaman belum tentu berarti banyak pengalaman hidup bersama Tuhan. Sebab tidak semua orang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam seluruh pengalaman hidupnya. Ada banyak pengalaman berlalu begitu saja tanpa makna, sebab dirasa biasa-biasa saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan pengalaman murid-murid Yesus setelah Yesus wafat dan bangkit. Yohanes 21 ayat 2-6 mencatat demikian. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ternyata mujizat yang dialami murid-murid itu tidak serta-merta membuat mereka mengenali bahwa orang itu adalah Yesus. Padahal mereka sudah 2 kali berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Namun kali ketiga mereka masih belum juga mengenalinya. Hanya seorang yang kemudian sadar dan mengenali Yesus. Siapa dia? Mari kita lanjutkan dengan membaca ayat 7 dan 8. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ternyata murid yang mengenali Yesus adalah murid yang dikasihi, yang duduk dekat Yesus dan bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada malam sebelum Yesus diserahkan. Yohanes 13 ayat 23. Murid yang dikasihi itu dekat dengan Yesus, sehingga segera mengenali bahwa orang yang memberi perintah kepada mereka untuk menebarkan jala adalah Yesus. Kedekatan dengan Yesus membuatnya mengenali Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari murid yang dikasihi untuk hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengenali itu Tuhan dalam setiap pengalaman kita, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik sukses maupun gagal. Sebab banyak orang lebih mudah
untuk melupakan Tuhan saat bersuka dan saat sehat, atau merasa diri hebat saat sukses dan tidak mengenali Tuhan dalam hal-hal luar biasa baik yang dialaminya. Demikian pula dalam keadaan sebaliknya, yaitu pada saat duka, sakit, dan gagal pun orang bisa tidak mengenali Tuhan, bahkan mengutuk Tuhan dan menuduhnya tidak peduli. Dibutuhkan kedekatan kita dengan Tuhan untuk mengenali itu Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Maka relasi dengan Tuhan perlu terus-menerus dipupuk dalam doa dan pengalaman hidup, agar setiap pengalaman tidak berlalu begitu saja, melainkan membuat kita selalu mengenali itu Tuhan. Amin.